Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat ini dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 program SMKPK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan tahun 2024. Yang terhormat Kepala SMKN 1 Tanjung Raya Bapak Dr. Andes dengan membacakan basmalah. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proyek P5 tahun 2024. Jadi ada panduan terbarunya sudah saya kirim, tapi kayaknya belum nyambung gitu ya. Jadi nanti kenapa ini bergotong royong? Rasionalnya gotong royong itu dibutuhkan dalam dunia kerja kan Bu? Nah, bahasanya saja ada tenaga kerjaan. Berarti Bapak tulis di sana dan Ibu tulis juga. Grafis, videografis, bisa, bukan pintar bisa. Semuanya karena kepo tadi. Jadi berapa kemarin Baik, selamat pagi siswa sekalian. Jadi pagi ini kamu santai saja, relax saja, tidak usah rugi karena hari ini dari tim dari sekolah PK ada tim daripada P5, ada koordinator, ada pendidik. Kebetulan Ibu Ibu yang bertugas di lokasi Pura sebagai general manager. Jadi beliau datang akan membantu kita dalam kegiatan nanti bagaimana nanti cara kita membuat surat lamaran, bagaimana nanti teknis kita membuat bukan di wawancara, bagaimana nanti kurikulum teknik nanti akan dijelaskan nanti sama Jadi ada 7 berkas di sini ya. Jadi 7 berkas ini adik-adik yang ada yang mau ngambil lagi nggak? Ada. Jadi kalau sudah sampai di sini, anggap saja adik-adik kemarin sudah belajar membuat surat lamaran dan surat kurikulum vitae ya. Nah, surat lamaran dan kurikulum vitae itu adalah modal dasar untuk adik-adik akan di interview nantinya. Jadi promosikan diri adik-adik di kurikulum vitae itu. Tunjukkan, berikan ya semaksimal mungkin. Kita nggak lihat benar atau salahnya ya. Jadi surat lamaran itu gunanya. Nah, untuk sekarang sesi wawancara ya. Nah, jadi nama sekolah nanti mungkin tidak semuanya ya. Nah,
Itu ulangnya balik ya. Dan Usna ada bingung Usna. Usna apa jalan Usna? Rai Pak, itu tadi ulang balik apa? Ada banyak kok. Jawab semua lah. Dari tapi ke barang ganti. Kau di mana contoh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saudara ya. Ini kelas PPNG ya. PPNG, jumlahnya berapa orang? 19. 12. Tidak hadir. 6 ya. Baik, hari ini kita sudah mulai pelaksanaan P5. Topiknya adalah kamu bisa nanti membuat surat lamaran, CV, dan bagaimana wawancara yang baik. Jadi hari ini narasumber kita sudah ada ibu-ibu dari sekolah kita. Nanti akan penguatan kepada Anda semuanya. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini untuk melatih membuat surat lamaran, CV, serta bagaimana wawancara yang baik untuk melamar pekerjaan. Tiga buat. Yang pertama dulu ada OAB lamaran. Yang kedua nanti ada di dalam lamaran itu ada CV. Setelah kita berikan lamaran itu nanti di perusahaan, kita akan diwawancarai. Jadi ketiga-tiganya ini kita harus bisa karena kamu sudah kelas 3 nanti akan pergi PKL, sudah tua jadi karya lain. Nah, jadi seakan-akan ini betul-betul kita memasukkan lamaran ke perusahaan. Bagaimana CV kita dengan melihat CV itu nanti pihak perusahaan tertarik untuk mengambil kita menjadi karyawannya di sana. Nah, jadi anak kalian lihat ini lamaran siap semuanya. Yang sudah selesai nggak siap saja jadi dulu. Yang belum selesai sama sekali. Baiklah Nanda, menyambung dari penyampaian ibu guru kita tadi. Jadi sekarang bagi Ananda yang belum selesai membuat surat lamaran itu silahkan Ananda selesaikan. Kemudian bagi yang sudah selesai, ya silakan Ananda buat CV itu di Canva. Ya, contohnya ada seperti ini. Ya, ini punya Bapak Fajrian Mas. Ya, jadi untuk fotonya yang foto terbaru. Ya, kemudian buat semenarik mungkin. Di Canva itu kan ada itu template-nya. Template-nya itu banyak yang menarik itu, yang bagus-bagus semuanya. Jadi jangan lupa buat nanti tentang kita bagaimana. Misalnya siapa nama lengkap kita, kemudian tanggal lahir kita kapan, ya. Kemudian berapa tinggi badan, itu juga harus dilampirkan di CV yang kita buat. Setelah itu bagaimana kesehatan kita, bagaimana pribadi kita. Misalnya saya adalah orang yang mudah beradaptasi di lingkungan kerja misalnya, itu juga harus Anda lampirkan. Jadi silakan Anda gambarkan bagaimana diri Anda yang sebenarnya. Jangan dikarang-karang ya. Kalau misalnya kita memiliki kekurangan, misalnya saya memiliki kekurangan dalam penglihatan misalnya, itu juga tidak apa-apa Anda lampirkan supaya nanti orang yang akan menerima kita pekerjaan itu bisa menilai bagaimana sebenarnya keadaan fisik kita, ya Nanda. Jadi buatlah sejujur-jujurnya. Kemudian untuk riwayat pendidikan itu juga Ananda sebutkan mulai dari mungkin dulu Ananda TK, ya ada TK, SD, kemudian SMP-nya di mana, SMK-nya di mana, itu juga harus Ananda buat di riwayat pendidikan. Kemudian kalau Ananda ada pengalaman kerja juga boleh, ya misalnya Ananda PKL-nya di perusahaan ini, ya, itu juga boleh Ananda lampirkan. Kemudian ada penghargaan, misalnya dulu Ananda pernah mendapatkan penghargaan, pernah misalnya apa? Ikut menjadi panitia misalnya di acara besar, acara nasional, itu juga bisa itu. Misalnya ada penghargaan, ada piagamnya, itu boleh Anda buatkan. Jadi nanti penghargaan yang Anda terima itu boleh dilampirkan nanti di surat lamaran itu. Jadi nampak sama HRD yang istilahnya menguji kita kayak itu, kita wawancara, ya. Kemudian kontak Anda jangan lupa itu, lampirkan nomor HP, lampirkan email, ya, email yang aktif dan nomor HP yang aktif.
Atau misalnya Anda bisa membuat dua opsi, yang yaitu dua nomor HP. Ketika nomor HP pertama tidak aktif, ada nomor HP yang aktif yang bisa dihubungi, ya. Misalnya nomor orang tua kita yang tahu dengan keadaan kita atau kerabat kita, ya. Jangan sampai nanti ketika perusahaan menghubungi kita, tetapi kita tidak bisa dihubungi, ya, Anda. Kemudian buat keahlian Anda itu apa? Misalnya Anda bisa mengoperasikan Microsoft Word, PowerPoint atau Microsoft Excel, itu juga boleh dilampirkan, ya Anda. Kemudian bahasa yang Anda kuasai, misalnya saya bisa menguasai bahasa Indonesia, bahasa Minangkabau, atau bahasa Inggris, ya, atau misalnya bahasa Arab, itu juga boleh dibuatkan di situ, ya. Kemudian yang terakhir itu kesukaan Anda apa, hobinya apa, ya. Jangan dibuat hobinya traveling, itu tidak boleh, ya. Misalnya hobinya itu membaca, mendapatkan penghargaan dalam misalnya literasi, misalnya itu juga boleh dilampirkan, ya Anda. Jadi buatlah CV itu sesuai dengan keadaan diri Anda, tidak boleh copy paste-nya orang lain, ya. Karena ketika copy paste ditanyakan tentang keahlian kita tidak dapat menjawab, nah itu juga sudah minus itu. Bisa jadi kita tidak bisa diterima di perusahaan tersebut, ya Anda. Jadi sekarang bagi Anda yang belum membuat surat lamaran kerja, silahkan dibuat. Bagi yang belum selesai, diselesaikan. Kemudian yang sudah selesai membuat lamaran pekerjaan, silahkan Anda buat CV di Canva, ya. Masuk ke Canva itu bisa menggunakan akun belajar ID Anda. Ada semuanya punya akun belajar. Kalau memiliki akun belajar itu kita bisa mengakses Canva itu gratis, tidak berbayar, ya Anda. Nah, silakan Anda buat sekarang. Mudah-mudahan nanti surat lamarannya itu sesuai yang diinginkan oleh perusahaan, begitu juga dengan CV-nya. Ya Anda silakan bekerja. Perbaiki lagi kaya rahasiaan mana. Keuangan. Kenapa saya bisa mengetahui semua bidang? Karena belajar, mau belajar. Latar belakang saya manajemen, ekonomi manajemen, jadi bisa terpakai di perusahaan. Ya, itu latar belakang. Kemudian sehari-hari saya juga bekerja di 3 perusahaan yang lain. Saya libatkan satpam. Biasanya kan dia surat lamaran itu kan diterima oleh satpam. Jika satpam menerima surat lamaran, tolong dicek surat lamarannya, adakah surat lamarannya, adakah KTP-nya, adakah CV-nya, kemudian adakah foto dan kelengkapan yang perlu. Itu diperiksa sama satpam. Bagi yang tidak ada langsung disisihkan. Jadi sudah terseleksi dari bawah di satpam. Lalu kemudian kalau ada surat lamaran yang dalam amplop berantakan, tidak diklep, tidak ada kepitan, itu langsung disisihkan sama satpam. Di kasur sedang lalu, itu dimasukkan ke surat lamaran. Itu tidak ada etika namanya. Bagaimana foto yang baik untuk surat lamaran? Jangan pakai foto baju sekolah. Jangan pakai foto ketika
ketika di wisuda. Kenapa tidak boleh? Karena seorang HRD melihat foto itu, dia harus menggambarkan ketika dia melihat foto itu, beginilah nanti karyawan saya bekerja. Artinya kita harus memakai pakaian sesuai dengan pakaian kerja. Kenapa tidak cari yang unik? Cari yang unik. Katanya, saya membuat desain rumah berada di pinggir danau dengan ada kolam seperti ini, dengan ada seperti ini. Bikin yang agak unik, jangan yang biasa. Kalau biasa-biasa nanti awak termasuk orang-orang golongan orang biasa nanti. Kita harus masuk golongan orang luar biasa. Ini saya contohkan ke anak saya, ini yang karena itu yang terjadi. Anak saya kuliah di Politeknik Negeri Padang, di SMP-nya, di SMP 8, kemudian SMA 3, kuliah di PNP, Politeknik Negeri Padang. Itu dari kecil saya sudah latih untuk terus kreatif. Bagaimana caranya mengasah kreativitas. Kalau orang pas kerja, skill apa saja yang wajib di dunia kerja? Skill yang wajib di dunia kerja. Yang setiap manusia itu harus punya skill. Oke. Itu cukup? Itu aja? Itu pertama. Itu. Ada yang kedua? Saya jawab ya. Skill yang paling utama adalah skill yang perlu dibutuhkan oleh seorang calon pelamar adalah pertama disiplin. Skill disiplin dan skill untuk attitude. Semua karyawan kalau tidak punya attitude, apa attitude-nya? Etika. Sikap. Tidak akan terima walaupun ilmunya setinggi langit. Yang harus dipunyai yang pertama kali adalah disiplin, kemudian etika. Yang kedua disiplin tentang jadwal kerja. Disiplin kerja. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini anak kami juga kami termotivasi selaku guru memberikan bukan hanya ke guru tertentu. Nah, jadi setiap pembelajaran mungkin pada kita yang hadir wawancara di masuk kerja. Dan juga sangat berarti bagi kami, anak-anak kami, bapak narasumber dengan ibu narasumber memberikan sebuah penghargaan untuk hari ini oleh sekolah kelas-kelas yang serius dan betul-betul dia mengerjakannya. Bertatap muka dengan siswa-siswi kami selama 2 hari langsung di kelasnya masing-masing. Walaupun ada yang kelas kecil kami gabungkan Pak. Sampai hari ini tadi begitu pun dan itu syarat yang pertama, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti bagaimana caranya. Yang kedua adalah untuk beberapa hal terkait dengan materi yang disampaikan pada waktu P5 kemarin adalah yang kita harapkan bukan hanya materi dasar. Bagaimana membuat surat lamaran itu biasa. Bagaimana membuat CV itu biasa. Bagaimana membuat wawancara itu biasa. Silakan anak-anak untuk download atau melihat semua di Google, itu hampir sama sudah bisa diterima oleh HRD. Mungkin itu, jadi mungkin boleh di judul besarnya cara membuat surat lamaran, subnya adalah tips membuat lamaran yang bisa dilirik oleh HRD.